Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2023 tingkat kabupaten kota untuk nomor 9. Minuman keras seperti alkohol dilarang dalam Islam karena mudorotnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Selain efek memabukkan, alkohol juga dapat merusak kesehatan tubuh. Kandungan alkohol atau etanol C2H5OH dalam darah seseorang dapat diidentifikasi melalui titrasi dengan larutan kalium dikromat. Ion dikromat atau Cr2O72- akan bereaksi dengan etanol melalui reaksi oksidasi reduksi sehingga terjadi perubahan warna dari oranye cerah menjadi biru keunguan atau ion Cr3+ dan dihasilkan gas CO2. Dari pernyataan berikut, ada 5 pernyataan ya. Pertanyaannya, pernyataan yang benar adalah, jadi langsung saja kita bahas satu persatu pernyataannya. Untuk pernyataan pertama, identifikasi alkohol dengan kalium dikromat hanya dapat berlangsung pada suasana asam. Untuk pernyataan pertama ini benar ya, karena kalium dikromat itu akan lebih stabil dalam suasana asam gitu dibanding dengan suasana basa. Jadi pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, hadis Nabi yang sesuai dengan wacana adalah, artinya Rasulullah SAW mengharamkan setiap minuman keras dan pemabuk. Jadi hadis di pernyataan kedua ini tepat ya, karena di soal itu bagaimana cara mengidentifikasi adanya etanol di dalam darah seseorang gitu. Jadi pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, ion Cr2+ bertindak sebagai oksidator. Nah, untuk menentukan oksidator dan reduktor, berarti kita harus mengetahui siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi ya. Jadi kita tulis dulu reaksi dari etanol dengan ion dikromat itu ya. C2H5OH bereaksi dengan ion dikromat ya, Cr2O72- menjadi Cr3+ dan gas CO2. Tentukan dulu masing-masing biloks hidrogen, itu biloknya +1 karena di sini ada 6, maka biloksnya adalah +6. Oksigen biloksnya -2. Total biloksnya keseluruhan untuk C2H5OH adalah 0. Jadi untuk karbon ini biloksnya adalah +6 dikurang 2, itu berarti kan +4. Biar jadi 0, maka di sini negatif 4. Karena ini 2 atom -4, maka setiap atomnya -2 ya. Kemudian untuk oksigen -2 dikali 7 itu -14 ya. Totalnya adalah -2. Jadi di sini berapa? +12. Nah, karena di sini kromiumnya itu ada 2, jadi setiap atom kromiumnya biloksnya +6. Kemudian Cr3+ biloksnya berarti sesuai dengan muatan ya, +3. Oksigen itu -2 dikali 2 berarti -4, totalnya 0, maka karbonnya adalah +4. Jadi karbon dari 2 menjadi +4, biloksnya kan naik. Kalau naik berarti reaksinya oksidasi. Sedangkan untuk kromium dari +6 menjadi +3, biloksnya turun, maka reaksinya reduksi. Jadi kita dapat bahwa oksidator itu yang menyebabkan spesies lain mengalami oksidasi gitu. Jadi dirinya mengalami reduksi nih. Jadi oksidator di sini adalah
Cr2O7 2- ya. Bukan Cr3+, karena Cr3+ ini hasil dari reduksinya gitu. Jadi pernyataan ketiga salah. Kemudian pernyataan keempat, hadis Nabi yang sesuai dengan wacana adalah, nah ini hadisnya artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang minum sambil berdiri, maka barang siapa yang lupa hendaknya ia memuntahkannya. Jadi untuk hadis yang di pernyataan keempat ini kurang sesuai ya, karena tadi disoalkan yang dibahas adalah alkohol atau etanol begitu. Jadi pernyataan keempat salah. Kemudian pernyataan kelima, terjadi setengah reaksi C2H5OH ditambah 3H2O menjadi 2CO2 ditambah 12H+ ditambah 12 elektron. Nah, untuk menentukan pernyataan yang kelima, ini kita perlu menyetarakan reaksi ini ya menggunakan metode setengah reaksi. Kita bagi dulu nih untuk setengah reaksi oksidasi. Setengah oksidasi ya, sama dengan yang mengalami oksidasi C2H5OH menjadi CO2. Sedangkan setengah reduksinya adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Nah, setelah memisahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi, kita perlu menyamakan jumlah oksigen dan hidrogen dalam suasana asam nih, karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam gitu ya. Dalam suasana asam, spesi atau zat yang kekurangan oksigen maka akan ditambah H2O. Zat lain atau spesi lainnya nanti ditambah H+ sebanyak kekurangan hidrogennya gitu. Kita lihat untuk setengah oksidasi dulu. Nah, di sini karbonnya ini jumlahnya kan tidak sama ya. Di kiri 2, di kanan 1, maka di kanan kalikan dengan 2 dulu ya. Selanjutnya kita menyetarakan jumlah oksigen dengan menggunakan suasana asam ya. Jadi kita cek yang oksigennya kurang di sebelah kiri apa kanan. Di kiri oksigennya ada 1, di kanan oksigennya ada 4. Berarti yang kekurangan oksigen adalah yang kiri. Kurang berapa? Berarti kurang 3 kan? Yang kekurangan oksigen ditambah H2O sebanyak 3 karena kurangnya 3. Kemudian spesi lain atau zat lain di sebelahnya begitu ditambahkan dengan H+. Berapa jumlah H+ yang diperlukan? Kita hitung yang di sebelah kiri ada berapa? 5 tambah 1 kan 6. 6 ditambah 3 kali 2 6. 6 tambah 6 12. Maka di sini tambahkan 12. Selanjutnya untuk setengah reduksi. Seperti tadi ya, kita samakan jumlah kromiumnya sekarang. Di kiri kan 2, di kanan cuma 1 nih. Berarti yang kanan kalikan 2. Selanjutnya kita setarakan oksigen dengan menggunakan suasana asam. Yang kekurangan oksigen yang di sebelah kanan. Kurang berapa? Kurang 7. Jadi kita tambahkan dengan 7H2O. Sedangkan zat lain kita tambahkan H+. Berapa? Hanya di sini di kanan 7 kali 2 14. Jadi kita tambahkan 14H+. Selanjutnya kita samakan jumlah elektron ya. Untuk setengah oksidasi yang ada muatan di sini hanya H+ ya. H+-nya ada 12. Berarti butuh berapa elektron nih biar netral? Jadi butuh 12 elektron. Selanjutnya untuk setengah reduksi
Di kiri ini ada 2 min, ada 14H+. Jadi 2 min ditambah 14 itu kan 12 ya. Yang di kanan muatannya ada 3 plus, ada 2 nih. Jadi 2 dikali 3 plus 6 kan. Di kiri 12 plus, di kanan 6 plus. Biar sama muatannya, maka di kiri ini kita tambahkan dengan berapa elektron? 6 elektron. Karena 12 ditambah 6 min, itu kan hasilnya 6 plus ya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah jumlah elektron di setengah oksidasi dengan setengah reduksi ini jumlahnya sama? Kan tidak sama nih. Di oksidasi 12 elektron, sedangkan di reduksi 6 elektron. Kita harus samakan. Ya. Jadi yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Jadi untuk yang setengah oksidasi, reaksinya tetap ya, karena hanya dikalikan 1. C2H5OH ditambah 3H2O menjadi 2CO2 ditambah 12H+ ditambah 12 elektron. Sebenarnya sampai sini saja sudah kita ketahui ya bahwa pernyataan kelima itu benar. Tapi coba kita setarakan sampai selesai reaksi ini ya. Kemudian untuk reaksi setengah reduksi sama dengan semuanya dikalikan 2 ya. Jadi 2 Cr2O7 2 min ditambah 14 kali 2 itu 28 H plus ditambah 6 kali 2 12 elektron menjadi 2 kali 2 4 Cr3 plus ditambah 7 kali 2 14 H2O. Selanjutnya kita jumlahkan kedua reaksi ini. Sebelum itu, karena di sini di setengah oksidasi ada 3H2O di kiri, sedangkan di reduksi ada 14H2O, maka yang 3 ini kita coret saja. Berarti di sini tinggal berapa? 14 dikurang 3 adalah 11. Kemudian ada juga H+. Untuk di setengah reduksi ini ada 28H+. Di setengah oksidasi sebelah kanan ada 12H+. Maka yang 12H+ bisa kita coret. Tinggal berapa H+ nih? 28 dikurang 12 adalah 16. Selanjutnya elektronnya sudah sama. Kita coret semua ya. Jadi keseluruhan reaksinya adalah C2H5OH ditambah 2Cr2O7 min ditambah 16H+ menjadi 2CO2 ditambah 4Cr3 plus ditambah 11H2O. Jadi setengah reaksinya, kita cek pernyataan yang kelima ya, etanol. Nah, di sini nih, setengah reaksi oksidasi dari etanol. Apakah benar? C2H5OH ditambah 3H2O menjadi 2CO2 ditambah 12H+ ditambah 12 elektron. Jadi pernyataan yang kelima benar ya. Jadi pernyataan yang benar, pernyataan 1, 2, dan 5. Ternyata tidak ada jawabannya ya. Kita buat sendiri saja opsinya. 1, 2, dan 5.
Tapi tentu untuk nanti ketika mengerjakan soal KSM jangan kalian jawab E ya, melainkan kosongkan saja jika memang tidak ada jawaban. Gitu. Karena kalau kalian mengisi kemudian jawabannya salah, akan -1. Tuh, kalau tidak mengisi maka 0. Nah, demikian pembahasan soal dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi membuat pembahasan soal-soal lainnya. Dan apabila ada kekeliruan, mohon maaf. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.